Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, kita membahas mengenai fikih tasawuf. Al-faslu fid da'awah, fasal mengenai dakwahan, ad-da'awah atau ad-dakwah. Dakwahan, pengakuan, gugatan, itu namanya ad-da'wah. Kita akan bahas mengenai gugatan atau apa tadi itu, pengakuan, permohonan. Ad-da'wah ini, gugatan ini, permohonan ini, penuntutan ini, itu rukunnya, unsurnya ada 3. Yang pertama, al-mudda'i, sebagai penggugat, harus ada penggugatnya siapa, pemohonnya siapa. Yang kedua, al-mudda'a alaih, tergugatnya siapa, yang termohonnya ini siapa. Terus yang ketiga, al-mudda'alah, apa yang digugat, gugatannya apa yang digugat, apa yang dimohonkan. Jadi unsurnya 3, harus ada penggugat, pemohon, pengaku, harus ada yang terngaku atau tergugat, harus ada gugatannya. Nah, al-mudda'i, penggugat itu adalah qaulun yaqsudu bil insanu ijabah haqqin ala ghairihi. Penggugat ini adalah orang yang mengucapkan sesuatu yang dia bermaksud untuk menetapkan haknya atas yang lain. Misalnya, ini apa, Anda megang handphone, terus saya bilang, itu handphone saya itu. Nah, itu namanya pengakuan. Barangnya nggak sama saya, barangnya ada pada orang yang kita gugat, orang yang kita akuin itu. Nah, penggugat itu adalah orang yang mengucapkan, yang ucapannya itu bermaksud untuk menetapkan satu hak atas orang lain. Yaitu tadi awit tolabi, atau sebuah tuntutan, sebuah permohonan, awit tamani, atau sebuah harapan. Nah, ini seperti seseorang yang berkata, li ala fulanin, milikku ada pada si fulan. Jadi itu namanya gugatan, penggugat itu ketika dia mengatakan, itu tanah, itu rumah saya. Itu rumah saya lagi mau gugat, tapi rumahnya, tanahnya tidak dalam penguasaan dia, bukan ada di tempatnya dia. Tadi ke handphone gitu, tuh handphone saya itu, gitu ya. Tapi kan handphonenya nggak ada di dia, gitu, nggak ada di dia. Nah, itu yang disebut dengan penggugat. Nah, dalam hal ini, baginda Rasulullah SAW menetapkan sebuah kaidah, yang ini menjadi qaidatun azimah dalam sebuah hadisnya, sebuah kaidah yang sangat-sangat besar, yang menjadi landasan segala macam hukum ini seperti ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, lau yu'ton nasu bidakwahum, seandainya manusia diberikan dengan tuntutan mereka, dengan pengakuan mereka, kalau manusia itu dibiarkan untuk diberikan apa aja yang dituntut oleh mereka, apa yang diaku sama mereka, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum,
niscaya orang akan ngaku-ngaku hartanya satu kaum atau darahnya kaum yang lain. Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ini ketentuannya. Akan tetapi bukti harus ada pada si penggugat. Wal yaminu 'ala man ankara. Sumpah atas orang yang mengingkari, yaitu yang tergugat. Jadi kalau ada situasi hukum, kalau ada sebuah persoalan hukum di mana seseorang ngaku bahwa ini punya saya, dalam mekanisme peradilan agama, peradilan Islam, maka berlakulah hadis ini. Penggugat harus memberikan apa? Memberikan buktinya apa? Kalau itu punya Anda. Misalnya itu handphone saya gitu loh. Terus mana penggugat itu harus dibebankan bukti. Tapi yang tergugat, yang orang yang tadi tergugat itu cukup dimintakan sumpah. Kalau misalnya si penggugat bilang, mana buktinya? Ini kwitansinya. Tergugat, saya bersumpah demi Allah demi Rasulullah bahwa handphone ini adalah handphone saya. Menang dia. Menang orang yang tergugat. Cukup dengan sumpah. Jadi al-bayyinah itu seperti itu. Jadi kalau pembuktian harus dibebankan kepada penggugat, bukan dibebankan kepada tergugat. Kenapa seperti itu? Karena kembali kepada hukum asalnya. Anna janibal mudda'i dhaifun. Di sisi penggugat itu lemah. Lidakwahu pada pengakuannya. Kenapa? Khilafal asli. Karena dia menyalahi asal. Menyalahi asal apa? Handphonenya bukan nama dia, ada di tempat orang lain. Asal handphonenya itu ada di orang lain. Jadi dia itu sedang mengakui sesuatu yang sesuatu itu nggak dia pegang gitu loh. Maka dia dibebani dengan apa? Pembuktian yang itu lebih berat. Sedangkan tergugat cukup dibebani dengan sumpah yang itu lebih ringan. Kenapa? Karena asalnya ada pada si tergugat. Jadi penyelesaian perkaranya begitu. Ada orang ngaku, terus ini buktinya. Tergugat bilang, sumpah saya bahwa ini adalah handphone saya. Menang sudah dia. Menang dia. Terus apalagi misalnya? Misalnya penggugat mana? Penggugat nggak punya bukti. Lalu si tergugat bilang, sumpah saya demi Allah ini handphone saya. Tetap menang tergugat. Atau tergugat ketika bilang, mana buktinya kalau itu handphone kamu? Kalau ini handphone saya, ini buktinya apa namanya? Ini buktinya berupa kwitansi. Coba tergugat sumpah. Kalau itu handphone Anda tuh bersumpah. Lalu tergugat nggak mau bersumpah karena takut atau yang lain sebagainya. Itu dalam bahasa hukum di sini disebut dengan an-nukul. An-nukul adalah ketika situasi tergugat tidak mau bersumpah. Hakim atau orang yang mengadili memerintahkan kepada tergugat, silakan Anda sumpah. Tapi kemudian tergugatnya menolak untuk bersumpah. Maka sumpah itu akan dikembalikan, nukul tadi itu, karena dia tidak mau bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada al-mudda'i. Al-mudda'i penggugat. Jadi penggugat disuruh sumpah bahwa dia itu memang adalah milik dia. Kalau kemudian penggugat mau bersumpah, dia udah punya bukti dan bersumpah, maka menanglah dia. Penggugatnya menang. Simpel sebenarnya itu. Sesimpel itu kalau kalau dalam hukum peradilan Islam. Nah, tapi di sisi lain dalam peradilan agama Islam, dalam hukum Islam juga diatur beberapa hal yang terkait dengan ini. Yang pertama, terkait dengan al-aimanul fajiroh, sumpah palsu, sumpah bohong, sumpah yang mengada-ngada. Jadi ada batasannya nih. Oh kalau begitu ini dia bisa aja dong bersumpah. Apa susahnya orang sekarang bersumpah gitu kan? Dalam peradilan Islam, ya udah kalau emang dia berani bersumpah itu hukuman dia dengan Allah itu. Nanti kalau ternyata sumpah dia palsu, lalu itu terbukti nanti secara hukum di dunia, nanti ada undang-undangnya sendiri, ada peraturannya sendiri.
ada hukumnya sendiri terkait dengan orang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Nah, jadi yang pertama al-aimanul fajirah. Hadis ini, kaidah ini juga dibatasin, dilapisin dengan ketentuan yang namanya al-aimanul fajirah pertama, yaitu sumpah palsu. Ini baginda Rasulullah SAW bersabda, manik tato'a hakkom ri'im muslim biyamini. Siapa orang yang memutus haknya seseorang yang muslim biyaminihi dengan sumpahnya. Berarti kan dia sumpah palsu tuh, karena dia memutus haknya orang lain dengan padahal itu bukan handphone dia. Terus bilang, enggak, ini handphone saya, demi Allah ini handphone saya. Berarti kan sudah memutus tuh haknya orang lain. Sudah sudah memutus haknya orang lain. Faqad aujaballahu lahun nar. Maka sungguh Allah mewajibkan bagi dia neraka. Wa harrama alaihil jannah. Allah mengharamkan, Allah menghalangi dia masuk ke surga. Kila ya Rasulullah. Lalu Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, wa in kana syai'an yasira, sekalipun itu untuk sesuatu yang kecil banget. Apa misalnya kecil banget? Korek misalnya, korek udah gede, masih gede itu korek. Curandrek ini korek. Ini korek siapa? Demi Allah ini korek saya ini, gitu kan. Padahal kalau korek kecil banget ya. Ya enggak kecil banget sih, kecil gitu ya. Qala, maka baginda Rasulullah bersabda, wa in kana qadiban min arakin, sekalipun cuma sekedar satu ranting dari pohon arak. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini ada ranting nih, ranting doang. Apa sih ranting itu? Harganya itu ranting pohon itu. Terus dia bersumpah, demi Allah ini ranting saya. Maka katanya Nabi, aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Nah itu salah satu hadisnya. Itu salah satu hadisnya terkait dengan sumpah palsu. Jadi tetap kembali. Nah terus kalau kemudian dia bisa aja nih sumpahnya bohong, orang kayak begini mau bohong, nggak ada itu di peradilan Islam. Ya sudah, karena hakim itu nahnu nahkumu bizawahirikum wallahu yakumu bibawatinikum. Ketika Nabi bilang, Nabi ini orang ini pura-pura ini, kita cuma menghukumi dengan zohirnya saja. Allah yang akan menghukumi yang batin. Jadi kalau dia udah bersumpah, gak usah lu sumpah lu kagak percaya. Ya udah dia bersumpah, ya sudah, itu sudah bagian dia, sudah itu. Urusan dia nanti dia menganggap sepele sumpah itu atau enggak, ya itu hal yang buat dia pribadi gitu. Tapi kalau dalam agama tadi cukup dengan sumpah, tapi dibatasin tuh. Kalau bagaimana dengan al-aiman al-fajirah? Yang kedua, dibatasin dengan sahadatuz zur, persaksian yang bohong, persaksian yang buruk, persaksian buruk itu. Wahia minal kabair. Persaksian yang buruk itu, persaksian yang bohong itu termasuk dari dosa besar. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sahadah. Nabi ditanya tentang persaksian. Apa ukuran persaksian itu apa? Saksi itu ukurannya kayak apa? Siapa orang yang punya hak menjadi saksi? Siapa orang yang berhak bersaksi itu siapa? Nabi ditanya seperti itu. Faqala lisahid, bersabdalah Nabi kepada saksinya. Hal taros samsah, qala na'am. Kamu lihat gak itu matahari? Maka orang itu menjawab na'am. Qala, Nabi menjawab, ala misli haza fashad auda. Seperti inilah bentuk kamu menyaksikan. Kalau enggak seperti itu tinggalkanlah. Siang-siang nih ada matahari, ngeliat matahari enggak tuh? Ngeliat. Itulah bentuk persaksian. Kalau engkau, mana matahari ya? Enggak tuh, remeng-remeng tuh. Enggak, tinggalkan. Jadi orang yang bersaksi itu, orang yang betul-betul ngelihat, tahu persis seperti orang itu melihat matahari. Ini Nabi ketentuannya singkat banget tuh. Kamu lihat matahari? Iya. Seperti itulah kamu bersaksi. Kalau kamu cuma remeng-remeng, apalagi katanya, kamu ngelihat, enggak sih katanya. Terus ini katanya gitu. Itu namanya sahadatuz
Dalam hal apa saja itu, menyaksikan apa saja, bersaksi terhadap apa saja, katanya gitu loh. Itu bukan sebagai sahadatus, itu bukan sahadatul khair, tapi sahadatus zur. Kalau engkau tidak menyaksikan langsung secara jelas, maka mendingan jangan bersaksi terhadap apa-apa. Ada orang misalnya, kan biasa kalau di grup chatting, di grup itu kan oh si Anu ini, si Anu begini. Ente ngeliat gak? Ente menyaksikan langsung gak? Enggak. Ya kalau enggak bisa nih saksi. Kalau Anda mengatakan orang ini buruk, tapi Anda tidak tahu keburukan dia secara langsung, maka Anda dianggap sebagai sahadatus. Nah, sahadatus zur ini termasuk minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Nah, ada ulama-ulama yang menyamakan sistem pemilu itu, pencoblosan suara adalah bentuk dari sahadah. Jadi ketika kita mencoblos orang, mau dia presiden ke, gubernur ke, caleg ke, anggota legislatif, anggota DPD, pokoknya ketika kita mencoblos orang, mencoblos pemilihan itu termasuk sahadah. Ini ada yang mengatakan begitu. Maka kalau kemudian kita ini nggak tahu ini orang kayak apa, udah mencoba-coba saja dah. Merem karena nggak tahu, apalagi kalau lagi DPD kan nggak tahu tuh yang mana gitu kan, merem aja udah begitu kayak tuh berarti namanya sahadatus zur. Ya, ada yang sampai begitu, sahadatus zur, masuk nyaksiin yang penyaksian dia yang zur, yang tidak baik gitu ya. Dan itu tadi termasuk dari apa, minal kabair. Nabi juga bersabda, kafa bil mar'i isman ayyuhdisa bikulli ma yasma. Cukuplah bagi seseorang berbuat dosa, dianggap sebagai dosa, ketika dia menceritakan sesuatu yang dia dengar. Ketika dia berbicara sesuatu pada yang dia dengar, bukan yang dia lihat. Jadi kata Nabi, cukuplah seseorang ini mendapatkan dosa ketika dia berbicara dengan sesuatu yasma, yang dia cuma mendengar, bukan yaro, bukan yang dia lihat. Ya, cukup. Jadi ketika kita ini ngomongin sesuatu terhadap apapun saja dan terhadap siapapun saja, dan kita tidak mengalami langsung, kita tidak menjadi saksi langsung, kita tidak melihat langsung, nah udah mendingan sudah, saya nggak tahu, cuma kata-katanya nggak tahu, saya nggak bisa memastikan, nggak bisa menjadi sahadat. Tapi ketika nanti kita menjadi bagian dari itu, berarti kita menjadi bagian, kita nyaksiin kalau orang itu adalah orang buruk, padahal kesaksian kita dia orang buruk itu cuma dari yasma, cuma dari mendengar. Yasma ini kalau di zaman sekarang bukan cuma yasma, tapi yakro. Karena di zaman dulu belum ada handphone, belum ada medsos, belum ada apa segala macam itu, semuanya cuma denger. Belum ada koran gitu, korannya juga nggak ada zaman dulu mah koran gitu ya, nggak ada koran. Kalau sekarang yasmanya mungkin sedikit, yakronya yang banyak ini. Karena kan kita lebih banyak di medsos, berarti kan lebih banyak yakro gitu, lebih banyak yakronya daripada yasmanya. Nah, dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW ketika lagi khotib, lagi berkhutbah, Rasulullah bersabda saat lagi khotib, ayyuhan nas adalat sahadatu zur sirkan billah. Wahai manusia, penyaksian yang buruk itu menandingi syirik dengan Allah. Ini summa qara'a, kemudian Nabi membacakan Quran, fajtanibur rijsa minal ausan wajtanibu qaulazur. Jauhilah kotoran berupa berhala-berhala, berarti kan syirik, dan jauhilah ucapan-ucapan yang buruk, pembohong itu. Jadi disamain tuh. Seimbang. Orang menyaksikan persaksian buruk, orang menjadi saksinya saksi palsu, kemudian dia disuruh bersaksi padahal dia saksi palsu, atau dia tidak jelas melihatnya, lalu kemudian dia bersaksi, itu hukumnya sama, seimbang dengan syirik kepada Allah. Segitunya agama menjaga hak-hak orang lain. Hak-hak orang lain itu segitunya dijaga oleh agama kita itu.
Jangan sampai orang itu dizolimi sama orang lain, diambil haknya oleh orang lain, lantaran ada orang yang bersaksi, padahal bersaksinya itu bohong atau tidak jelas. Apalagi nanti kalau dalam hukum zina, hukum perzinahan, itu lebih detail lagi. Ngelihatnya itu ya kayak matahari, itu benar-benar seperti matahari. Kalau dalam fikih dikatakan kamu ngelihatnya seperti jarum masuk ke dalam lubangnya. Benang masuk ke dalam jarum, lubang jarumnya. Jadi Anda nggak bisa nuduh dia zina, dia telah berzina, kecuali Anda melihat seperti Anda melihat benang masuk ke dalam lubang jarumnya. Kalau cuma masuk ke dalam kamar, dia berduaan di kamar, dia berzina, nggak bisa itu dijadikan saksi itu. Nggak bisa dijadikan saksi dia. Kenapa? Kalau nanti dia benar dia berbuat zina, itu kan nanti kan apa itu hukumannya? Itu kan nanti bisa dirajam dia. Bisa dirajam. Tapi ketika nanti dia nuduh zina nggak punya bukti, orang yang nuduh yang akan iya. Kan dibalik gitu. Karena saking ngejaga hak-haknya manusia. Nah, yang ketiga untuk melapisi al-bayyinatu alal mudda'i wal yamin alaman ankaro ini, maka ada ketentuan namanya ar-riswah. Ar-riswah yaitu suap. Dilapis ini biar tidak ada tersuap, baik hakimnya atau yang lainnya, orang yang terkait dengan ini. Riswah yaitu apa? Suap. Ar-rosi la'anallahu rosi wal murtasi wal masi bainahuma. Allah melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan mediatornya. Apa namanya? Perantaranya, yang bawa duitnya, calonnya, yang perantaranya. Nih mau nyuap dia nih, terus lo bawain duit nih ke sono, termasuk itu namanya al-masi. Allah melaknat ar-rosi wal murtasi wal masi. Cukuplah laknat Allah ini membuat orang ini tidak berani untuk melakukan suap. Nah, suap ini juga tadi menjadi bagian satu dari 3 bagian yang untuk melapisi tadi itu. Sehingga peradilan yang tadi ketentuan peradilannya adalah bagi penggugat adalah bukti, bagi tergugat adalah sumpah. Ini benar-benar kejaga. Sumpahnya dia kagak berani sembarangan, buktinya dia juga tidak berani mengaku-ngaku sesuatu yang jelas tidak ada buktinya. Kemudian nanti yang menengahi itu hakimnya, misalnya hakimnya juga tidak terkena sesuatu yang buruk. Makanya kemudian dilapisin sama 3 hal ini, yaitu riswah. Nah, terkait dengan riswah, dulu sering ditanya saya itu, gimana kalau kita mau masuk di departemen, misalnya gitu, di departemen apa, agama, di kepolisian atau di apa gitu ya. Kemudian kita ngasih duit ke situ, apakah itu termasuk riswah apa enggak? Saya jawab begini, saya dulu pernah nanya ini dengan guru saya, Abuya Kiai Zubaidi Musli. Saya tanya Buya dulu tuh masih di pondok, Buya ini ada yang nanya, dia mau masuk ke pegawai di departemen agama. Zaman dulu kan lebih kuat gitu kan. Terus boleh nggak dia ngasih uang karena dia dimintain uang kan? Terus boleh, apakah ini termasuk suap apa enggak? Terus kata Buya, kalau orang itu punya kompetensi dalam bidangnya, maka itu dianggap pengambilan haknya dia. Bukan disuap, tapi dia mengambil haknya dia. Mengambil haknya dia dengan dia membayar. Kalau di kompetensi itu begini, dia sarjana agama, lalu kemudian daftar di pegawai departemen agama, berarti kan dia kompetensinya ada gitu loh. Tapi kalau dia sarjana teknik, kagak pernah belajar agama, lalu kemudian dia pengen jadi pegawai agama, bagiannya bukan bagian yang umum lagi, tapi bagian yang khusus, misalnya gitu. Misalnya jadi penyuluh agama, misalnya gitu. Misalnya jadi penyuluh agama, orang dari teknik gitu, kagak ngerti agama, tapi dia kemudian jadi penyuluh agama. Nah itu kan berarti kan bukan kompetensinya. Polisi, ya dia bukan dari mana-mana, badannya juga banyak penyakitan, ini juga sakit, kagak dites, kagak lulus mulu karena emang secara kesehatan enggak. Berarti kan dia nggak punya kompetensi gitu. Tapi ketika dia punya kompetensi di situ, maka Abuya dulu bilang
Sudah, itu bukan riswah, itu pengambilan hak gitu. Nah, itu yang saya dengar dari Abuya itu, dari Abuya. Nah, gitu ya. Dalam sebuah hadis diceritakan dari Ikrimah, Nabi pernah bercerita tentang riswah ini. Kanal qudatu fi zamani Bani Israel. Di zaman Bani Israel itu ada hakim 3. Kemudian salah seorang dari mereka mati. Lalu digantikanlah tempatnya dengan orang lain. Jadi tetap ada 3. Kemudian 3 orang hakim ini, itu yang 2, pokoknya yang 2 ini dikatakan kodu ayyakdu, memutuskan semau-maunya dia memutuskan gitu. Kodu ayyakdu, dia memutuskan ya sesuai yang dia mau, semau-maunya aja lah. Kemudian Allah mengutus kepada mereka malaikat untuk menguji mereka. Maka kemudian malaikat menjelma sebagai manusia. Menjelma manusia, lalu malaikat mendatangi seseorang yaski bakarotan, yang sedang memberi minum sapi. Terus di belakangnya si sapi ini ada ijlah, pedet, anak sapi. Ada anak sapi. Jadi ada seseorang lagi ngasih minum sapi. Di belakangnya sapi ini ada anak sapi. Fada'ahal malaku wa huwa raqibu farsan. Kemudian malaikat ini yang saat itu dia menunggangi kuda, malaikat lagi nunggangin kuda, sama malaikat ujlahnya itu, pedetnya itu, anak sapi itu dipanggil. Kamu kesini. Namanya malaikat yang manggil, sini. Kemudian anak sapi itu mengikuti kudanya itu. Diikutin, anak sapi ngikutin si malaikat yang lagi kuda. Ya, apa yang terjadi? Fataho sama, maka keduanya bertengkar lah. Ini orang yang punya sapi merasa ini sapi anak gua, ini sapi anak gua. Terus katanya malaikat, lah ini ikut sama gua dia. Ini ikut sama gua gitu, bertengkarlah. Maka keduanya bilang faqala bainana al-qadi. Kalau gitu kita harus ke hakim. Kita datang ke hakim. Kalau gitu, datanglah ke hakim yang 3 ini satu-satu. Maka keduanya datang kepada hakim yang pertama. Kepada hakim yang pertama si malaikat fadafa'a ilail malaku durrah. Malaikat nyogok dengan mutiara. Kanat ma'ahu, yang ada bersama dia. Kata malaikat, "Nih mutiara. Uhkum bi annal ujlatali." Hukumilah bahwa anak sapi ini milikku. Nih, ganjarannya adalah mutiara. Kalau hakimnya kemudian bertanya dulu, nggak langsung diambil itu mutiaranya. Bimaza akum? Apa landasan hukum saya? Landasan hukum saya apa? Kalau anak sapi ini punya engkau. Gitu. Apa landasan hukum saya? Terus kola diajarin sama malaikat, arsilil farsa wal baqarata wal ujlah. Udah, lepaskanlah kuda, sapi dan anak sapi. Lepasin 3-tiganya itu. Fa in tabaat al farsa fahiyali. Kalau si anak sapi ini ngikutin kuda, maka anak sapi itu milik aku. Itu kata malaikat. 3-tiganya dilepas. Kemudian kalau anak sapinya itu ngikutin kuda, berarti anak sapi milik saya. Kalau anak sapi ini ngikutin si sapinya, berarti itu milik orang itu. Ketika dilepas, maka anak sapinya ngikutin si kuda. Dah, menang berarti punya saya ya. Enggak, masih ada lagi hakim lagi. Ayo kita ke sana. Ini kan 3 hakim nih. Terus kemudian hakim yang kedua sama lagi, sama malaikat. Nih, mutiara, hukumi bahwa anak sapi ini punya aku. Terus gimana caranya? Kalau anak sapi ini ngikutin kuda, berarti punya saya. Maka kemudian dilepas lagi 3 tadi itu, ternyata apa? Ngikutin kuda. Nah ya, udah ya, menang saya ya. Enggak, masih ada satu lagi. Kemudian datanglah kepada hakim yang ketiga. Ketika sudah datang kepada hakim yang ketiga, malaikat ini memberikan tadi durohnya, terus kepada hakim lalu bilang, sama seperti tadi, hukumilah bahwa sapi ini adalah anak sapi ini milik aku. Apa kata si kodi ini? Apa kata hakim ini? Faqala inni haidun.
Orang ini bilang, hakim ini bilang berkata, aku lagi haid. Si hakim ini, hakim laki-laki padahal, saya lagi haid. Faqala malaikat berkata, subhanallah, ayahiduz zakaru. Apakah laki-laki bisa haid? Katanya sih, kata malaikat. Faqala lahul qadi, hakimnya balik menjawab, subhanallah, atalidal farsu baqarah. Emang ada kuda melahirkan sapi. Gitu ya. Saking wa hakama biha li sahibihi. Maka hakim yang ketiga mengatakan, ini anak sapi milik si sapi itu. Fal bala'u ya ikhwani qadim. Penyakit suap ini sudah sangat kuno, kata Nabi. Gitu ya. Jadi itu tiga itu ya. Nah, balik ke persoalan. Jadi untuk melapisi tadi itu, bahwa penggugat harus memberikan bukti. Tergugat cukup dengan sumpah. Kalau dalam aspek tasawuf, penggugat ini kita, ngaku ini kita. Tergugatnya, termohonnya adalah Allah. Ketika kita menyatakan sesuatu kepada Allah, ya Allah ini adalah saya rezeki, berikan kamu. Itu kita harus punya bukti dulu bahwa kita ini benar-benar hambanya Allah. Allah mah cukup sumpah aja. Allah cukup sumpah. Makanya dalam Quran betapa banyak Allah ini bersumpah-sumpah. Sumpah tentang kehidupan misalnya, watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil, itu sumpah itu. Apalagi sumpah wal asri innal insa, sumpah betapa banyak itu. Dalam urusan rezeki, fawarabbis samai wal ardi innaul hakum lahakum ma tu'adun. Terkait dengan rezeki, Allah bersumpah demi langit dengan demi bumi, sesungguhnya rezeki itu benar ada dari Allah. Itu sumpah, itu semua cukup sumpah. Nah, penggugatnya nih kita nih, pemohonnya ini harus menyatakan buktinya. Maka kalau dalam Quran dikatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia itu mengira dia akan ditinggalkan begitu saja, sekedar ngomong amanah, saya iman, ngaku nih, saya iman loh kepada Engkau ya Allah. Ini kan ngaku nih, ngaku. Wahum la yuftanun, mereka tidak diuji. Kenapa? Karena nguji itu untuk menyatakan buktinya. Mana bukti ngakunya? Jadi ketika kita ini beriman kepada Allah, itu sama seperti kita sedang menjadi penggugat, pemohon. Yang diminta dari kita adalah buktinya. Buktinya apa? Maka kata Allah tadi bilang, nggak cukup kamu ngira kamu bisa aja ngomong amanah, saya beriman, saya cinta sama Allah, saya cinta sama Rasulullah. Terus wahum la yuftanun, mereka nggak diuji untuk menguji cinta. Benar nggak cinta? Emang cinta nggak perlu diuji apa? Nanti ketika engkau sudah membuktikan cintamu, membuktikan keimananmu, benar nggak kamu beriman? Diujilah urusan rezeki, geser nggak imannya? Diuji masalah rumah tangga, geser nggak imannya? Diuji masalah kerjaan, geser nggak imannya? Kan diuji itu untuk menyatakan benar nggak amanah itu. Ketika nanti kita diuji bukti, meskipun kita lagi berantakan segala macam, tetap kita beriman. Oh berarti kan kita udah ngasih bukti kepada Allah. Kalau sudah ngasih bukti kepada Allah, pantaslah kemudian kita disebut dengan mukmin. Abu Bakar As-Sibli pernah berkata begini, manidda al mahabbah, siapa orang yang ngaku-ngaku cinta, summastagola bi ghairil mahbub au talaba ghairihi fal haqqu annau mustahzi'un bil mahbub. Kemudian dia lebih sibuk, dia menyibukkan diri dengan orang atau sesuatu yang bukan dia cintai tadi itu, atau dia mencari selainnya, maka benarlah bahwasanya dia telah menghina, meremehkan yang dia cintai. Kalau dia ngaku cinta kepada Allah, tapi dia lebih sibuk dengan sesuatu yang bukan dengan Allah, maka dia sedang mustahzi'un bil mahbub. Dia sedang menghinakan Allah. Dia bilang, saya cinta dengan Rasulullah, tapi dia tidak sibuk berselawatan, maka dia sedang mustahzi'un bil Rasul, yaitu bil mahjub. Itu kata Abu Bakar As-Sibli. Dalam kitab Iqazul Himam,
Ibnu Ajibah mengatakan fakasirum minal muddain yazharuna ala alsinatihim al-ma'rifah wal yakin. Berapa banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai penggugat, sebagai pengaku, pemohon, apa orang-orang yang mengaku-ngaku, di lisannya tampak makrifat wal yakin. Mulutnya selalu bilang makrifat dan keyakinan. Oh, saya yakin kepada Allah, saya makrifat kepada Allah. Berapa banyak orang yang ngaku-ngaku mulutnya bahwa dia sudah makrifat dan yakin. Faiza warodat alaihim awasifu riyahil akdar, maka tatkala datang angin puyuh takdir kepada dia. Angin puyuh takdir, badai takdir. Badai itu sesuatu yang berat lah. Tiba-tiba dia dipecat sama bosnya, tiba-tiba dia nggak punya uang, tiba-tiba dia kehilangan sesuatu yang dia cintai. Al-qathum fi mahawil qonnati wal inkari, maka itu melempar dia ke lobang-lobang putus asa dan pengingkaran. Ngomong gitu. Ya kan gak jauh beda kayak sama misalnya kita bilang ilahi anta maksudi. Ya Allah, cuma engkau yang menjadi tujuanku. Ini nanti kan diuji nih, bener lah ya, nggak mau mobil, nggak mau motor, nggak mau nih rumah, bener nih nggak mau, cuma aku doang nih, gitu ya. Kan digoda-godain sih, kan digoda-godain dulu. Emang enak kita ngomong ilahi anta maksudi waridho kamat lubi. Terus nanti kan dibuktiin dulu gitu. Kan itu pengakuan kita, ya Allah cuma engkau yang aku tuju. Terus ya mana buktinya? Kan bukan cuma di lisan. Lalu kemudian digoda-godain, bener ya, nggak mau motor ya, nggak mau motor baru, nggak mau, bener ya, mobil-mobil nggak mau ya. Kan digituin dulu, kuat gak kita? Ternyata kita kuat, bener kita kepada Allah, semua dunia datang kepada kita. Udah begitu rumusnya, pasti itu mah rumusnya. Kita belum itu karena kita belum sampai ke sana. Tapi kalau Anda melihat orang-orang yang sudah sampai ke sana, ya semua itu. Anda lihat semualah para aulia, orang-orang hebat, orang wali itu, dunia nyamperin dia. Ya pengarsa abah tuh mobilnya udah banyak banget itu. Kagak pernah beli mobil. Terus mobil orang nganterin apa? Tanah sabrak-abrak. Diem aja pengarsa abah tuh, apalagi semenjak Covid ya. 2020 Maret. Nggak pernah abah keluar itu. Cuma sekali-kalinya belum lama itu keluar pesantren itu. Semua dunia masuk ke beliau. Coba Anda belum nyampe ke tingkat itu, di rumah aja datang datang itu petugas PLN datang, petugas kredit datang, terus petugas apa lagi gitu, tagihan mobil datang, tagihan motor datang gitu loh, gitu ya. Terakhir kata Imam Hatim Al-Asam, manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kazibah. Orang yang ngaku-ngaku 4 hal tanpa disertai bukti dengan 4 hal, maka dakwaannya palsu. Yang pertama, manidda'a hubballah walam yantahi an maharimillah fada'wahu kazbun. Orang yang ngaku cinta kepada Allah tapi dia tidak mau mencegah dari perbuatan, dari apa yang Allah haramkan, tetap saja dia melakukan apa yang Allah haramkan, maka dakwaannya, pengakuannya adalah palsu. Wa manidda'a hubban nabi wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kazbun. Siapa orang yang ngaku cinta sama Nabi tapi dia kesel, benci sama orang fakir dan orang miskin, maka dakwahannya, pengakuannya juga dianggap bohong. Manidda'a hubbal jannah. Siapa orang yang ngaku cinta surga, walam yatasoddaq fada'wahu kazbun, tapi dia tidak mau bersodakoh, maka dakwahannya juga bohong. Manidda'a khaufan nar. Siapa orang yang ngaku-ngaku takut sama neraka, walam yantahi anizunub, tapi dia tidak mau berhenti dari berdosa, fada'wahu kazab, maka dakwahannya juga bohong. Inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan kitab Ad-Da'wah. Ada yang mau ditanyain? 1, 2, silakan. Salam. Berkenaan dengan tadi, ketika ada seseorang yang memang ada urusan, contoh yang tadi mendaftarin polisi, atau ada sesuatu proyek yang memang bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Ketika biasanya di dalam suatu proyek, kalau untuk memuluskan, melancarkan dan tender ya, Iya. ada perjamuan makan misalkan. Nah, terus itu sudah biasa gitu memang melakukan begitu. Ketika pas ada pas
setelah selesai obrolan itu saling tukar pikiran, akhirnya yang pihak ketiga yang memang misalkan yang kira-kira dia pengen tender itu lolos, dia memberikan kayak semacam entah bingkisan atau transport buat yang pihak-pihak yang terkait itu bagaimana sih ilmunya? Iya. Itu sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau dari perkataannya Abu ya, semua harus dikembalikan kepada kompetensinya. Ketika kita ikut lelang, ikut tender, barang kita memang barang yang kan kita kan tahu doang, kita doang yang tahu deh kan. Ini barang memang barang yang layak, yang sesuai dengan spek apa enggak. Tapi kalau kemudian itu barang sebenarnya enggak layak, barang murah, tapi kemudian kita anggap udah nggak apa-apa dah ini, terus nih nanti lebih-lebihannya buat ente, saya cuma beli segini nih. Tapi padahal sesungguhnya yang diminta oleh pemerintah misalkan gitu, kan udah ada pagunya, adalah segini, tapi dia di luar itu, di bawah speknya itu, nah itu berarti sudah riswah itu. Tapi kalau dia sesuai dengan riswah, itu sodakoh. Nah sekilas pengarang sahabat juga pernah bilang kayak begitu. Gimana? Sodakoh apa itu? Sama orang-orang itu sodakoh. Asal tetap tadi tuh, tetap kuncinya ada pada kompetensinya. Kompetensi barangnya kah? Ya apanya segala macam speknya. Kalau emang iya. Kalau enggak ya enggak. Jangan barang yang buruk kemudian kita anggap baik, lalu kemudian untuk menganggap baik ini kita tutup dengan tadi tuh. Nah itu namanya riswah. Tapi kalau ini barang-barang baik, tapi memang di lingkungannya kita butuh untuk bersodakoh kepada orang-orang yang ada di lingkaran itu, ya silakan saja. Tapi yang jelas, kan itu kan di hukum negara kan juga ada. Ini mempengaruhi apa enggak misalnya gitu. Kalau dia mempengaruhi itu kan nanti kena semua. Berarti kan kena hukum juga. Gitu ya, kena hukum. Jadi gini, tetap semuanya harus dikembalikan kepada apa tadi? Kompetensinya. Gitu ya. Ya, ada lagi. Soal tentang persaksian gitu. Apakah kita termasuk secara jujur ketika mengatakan kalau dia orang baik ketika dikatakannya Iya. 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 Itu ada yang bilang itu termasuk syahadah, makanya diem aja kalau nggak tahu juga gitu kan. Tapi ada yang bilang boleh. Kalau saya memilih nggak apa-apa. Karena apa? Karena pertama ini orang terkait orang yang sudah meninggal, yang dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa dan itu dianggap sebagai bagian dari doa. Bukan orang yang masih hidup yang dia masih bisa melakukan apapun. Artinya persaksian baik kita kepada dia itu tidak akan membuat dia di dunia ini menjadi apa karena udah meninggal orang ini. Beda pemilihan RT. Saya bersaksi dia orang baik, pilihlah dia sebagai RT. Padahal nggak baik tuh, misalnya gitu. Kan dia masih akan hidup di dunia dan karena ucapan kita ini dia akan punya kekuasaan di situ gitu. Nah beda dengan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu bisa dianggap sebagai ini saya. Kalau boleh nggak, ada nggak yang mengatakan ada itu? Berapa kali saya dengar itu, beberapa guru-guru juga bilang, emang ente tahu ngomong baik-baik aja gitu loh, orang kayak begitu kok gitu. Ya nggak apa-apa, itu pasti ada pendapatnya beliau. Tapi kalau saya enggak, udah ucapin saja baik. Kenapa alasannya? Pertama, dia sudah meninggal dan itu akan dihukumi dengan doa. Kedua, tidak ada orang yang tidak punya kebaikan dalam hidupnya. Dia pasti punya kebaikan yang mungkin saja kebaikan itu akan menjadi rahmat buat semua dosa-dosa dia. Maka kita bilang baik. Karena dia pasti punya kebaikan di dalamnya. Dari cerita tentang ini banyak. Gitu. Banyak berapa orang yang dianggap dia su'ul khotimah, ternyata dia adalah husnul khotimah. Terus yang ketiga, kita nggak tahu ketika dia lagi meninggal, apa yang dia ucapkan.
Keadaannya apa? Husnul khotimahnya kayak apa? Kalau Anda baca kitabnya Uspuriyah, itu kan ada cerita di zamannya Nabi Musa kan. Sampai orang itu tidak mau ada yang nguburin, dibuang ke sampah itu, ke mazbalah. Orang ini dibuang ke sampah. Lalu Nabi Musa dikasih wahyu sama Allah, Musa kamu datang ke kota ini, cari mayatnya si Anu, mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Siapa orang yang melakukan itu, saya akan ampuni dosanya, karena dia adalah kekasihku. Datanglah si Nabi Musa ini, bingung. Kok ini orang saking brengseknya taruh di spot sampah. Terus tetap saya dilakuin, baru kemudian munajat. Ketika munajat, iya. Tapi di akhir hayatnya dia melakukan 3 hal. Itulah seperti nanti baca di Suriah gitu ya, tentang rahmat itu. Itu kemudian langsung membuat dia itu diampuni oleh Allah, dikasih rahmat oleh Allah, bahkan dijadikan kekasihnya Allah. Segitunya gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu itu. Kalau kemudian kita nggak tahu pun juga begitu. Sama kita nggak tahunya orang itu, kita ngeliat ini orang baik ini. Tapi kita tahu kayak apa dia meninggalnya. Kita apa nggak tahu dia dosanya kayak apa. Barangkali ketika lagi sakratul maut, kegoda sama iblis, lalu kemudian dia melakukan sesuatu, mungkin nggak? Mungkin banyak, ceritanya juga banyak kok. Jadi yang adil juga, kalau Anda nggak tahu gitu dia orang itu baik, ya berarti ya harus tahu banget. Kalau begitu ya, saya pikir kalau nanti di musola digituin paling 1 orang doang yang jawab, tuh anaknya doang, baik gitu ya. Gitu ya. Yang lain nggak ada itu pasti itu. Kenapa? Karena kalau mau diartikan itu sama seperti syahadatnya penyaksian matahari, siapa kita? Emang kita sehari-hari sama dia? Kan tadi kata Nabi, persaksian itu seperti engkau lihat matahari. Lalu kita di musola di masjid, lalu kemudian kita pakai hukum ini untuk mayat gitu ya. Ya 1 orang doang, 2 orang doang paling itu. Itu juga kalau anaknya nggak kesel sama bapaknya gitu ya. Kalau kesel gimana coba? Gitu ya maksudnya ya. Baik. Nah ya, nanti kita ngobrol setelah ini. Mudah-mudahan manfaat buat semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan wa hanba'an hamim la yumsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa amshaynahum fahum la yubsirun. Kafha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa hanba'an hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kafha ya ain صاد ميم عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صحا وهنباء آمين لا ينصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم Kafha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillah Kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahil syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma salli ala